Kim Jong-un makin ngeri. Tentara Korea Utara bunuh dan bakar mayat pejabat Korea Selatan. Sesosok mayat ditemukan mengambang di perbatasan Laut Korea Utara dan Korea Selatan. Mayat itu ternyata adalah seorang pejabat Korea Selatan yang tewas dibunuh oleh tentara Korea Utara. Kamis 24 September 2020, mayat itu adalah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan yang menghilang saat ikut patroli Rabu 23 September. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, pejabat itu tewas akibat ditembak tentara Korea Utara. Setelah tewas, jasad pejabat itu diguyur bensin dan kemudian dibakar. Pemerintah Korea Selatan murka atas tindakan yang dilakukan pasukan militer Korea Utara. Insiden pembunuhan warga Korea Selatan ini adalah yang pertama sejak terakhir kali atau kejadian terakhir pada tahun 2008 silam. Hingga saat ini, otoritas keamanan Korea Selatan masih menyelidiki motif pembunuhan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan itu. Akan tetapi muncul dugaan bahwa tentara Korea Utara menembak mati pejabat itu sesuai protokol antivirus corona yang ketat. Pasukan Tentara Rakyat Korea mendapat instruksi langsung untuk menembak mati siapapun yang melintasi perbatasan secara ilegal. Korea Utara harus mengungkap peristiwa yang menyebabkan tindakan yang tidak manusiawi, ucap Suh Chusuk, Wakil Direktur Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, dikutip dari Viva Militer dari Yonhap. Kami dengan tegas memperingatkan Korea Utara bahwa semua tanggung jawab atas insiden ini adalah ada di tangannya, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Pejabat yang tewas itu adalah salah satu dari 18 orang pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan yang ikut patroli dalam kapal milik institut tersebut. Setelah diketahui menghilang, pencarian pun dilakukan hingga menurunkan kapal-kapal perang dan pesawat. Lima pejabat Korea Utara dilaporkan ditembak mati setelah mereka mengkritik kebijakan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. 5 ofisial dari Kementerian Ekonomi itu dieksekusi pada 30 Juli setelah pembicaraan mereka saat makan malam terungkap dan dilaporkan. Semua berawal ketika kelima pejabat itu mendiskusikan perlunya reformasi industri karena hanya sedikit barang kebutuhan pokok bagi rakyat miskin. Daily NK melaporkan mereka diketahui juga membahas apakah mereka perlu melakukan kerjasama asing guna memutus sanksi ekonomi. Dalam pembahasan itu, terbersit kekhawatiran mereka bakal berakhir semakin buruk jika tidak dilakukan pembenahan dalam skala besar. Sialnya, diskusi mereka ternyata terdengar sehingga ada yang melaporkan ke Kementerian Ekonomi dan mereka pun dipanggil guna diselidiki. Para pejabat yang tergolong penting kedudukannya di kementerian tersebut lantas ditangkap oleh kepolisian rahasia, di mana mereka disuruh mengakui perbuatannya. Dilansir Daily Mirror Jumat 11 September 2020, mereka kemudian didakwa telah merendahkan rezim Kim Jong-un sehingga ditembak mati. Sementara keluarga mereka disebutkan dibawa ke penjara politik di Todeok, Hamgyeongnam, Stasiun 15. Salah satu tempat paling ditakuti bagi tahanan politik. Pyongyang resah dengan eksekusi tersebut sebab ingatan mereka seakan terbawa kembali ketika Kim melakukan pembersihan setelah ayahnya, Kim Jong-il, meninggal pada tahun 2011 lalu. Belum lama ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bagaimana Kim memberitahunya detil eksekusi terhadap sang paman, Jang Song-taek. Kepada jurnalis The Washington Post, Bob Woodward, Trump mengatakan, dia diberitahu Kim bagaimana jenazah sang paman dipamerkan dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam pemberitaan yang ada, Jang Song-taek yang merupakan suami dari Kim Hyung-wee, bibi Kim Jong-un, ditembak dengan senjata anti pesawat. Di sisi lain, bagi sebagian negara besar seperti Amerika, China, Rusia, dan Korea Utara, uji coba senjata menjadi hal yang wajib dilakukan.
Meski tidak berniat untuk memamerkan kekuatan, tetap saja mereka ingin menarik perhatian publik dunia. Seperti yang sudah diberitakan FIFA militer sebelumnya, Amerika Serikat belum lama ini merilis sebuah video yang memperlihatkan tengah melakukan uji coba atas salah satu senjatanya. Beberapa waktu lalu, Amerika sedang menguji coba Hyper Velocity Projectile atau HVP. Nah, kini giliran Korea Utara yang ingin unjuk gigi. Dilansir FIFA militer dari Military Kamis 17 September 2020, Korea Utara atau Korut diketahui sedang melakukan uji coba rudal balistik yang diluncurkan dari dalam air. Pembicaraan tentang penggunaan senjata nuklir sempat tersendat cukup lama dengan Amerika Serikat. Kini hal itu akan segera terrealisasikan, kata seorang pejabat tinggi militer Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah berusaha keras untuk memperoleh kemampuan dalam meluncurkan rudal dari kapal selam. Tapi menurut para ahli, hal ini merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Karena senjata seperti itu sulit dideteksi sebelum diluncurkan. Sebelumnya, Korea Utara sudah pernah melakukan uji coba peluncuran rudal balistik dari kapal selam pada bulan Oktober kemarin. Uji coba senjata itu adalah uji coba pertama sejak Korea Utara mulai bernegosiasi mengenai nuklir dengan Amerika Serikat pada tahun 2018. Pembicaraan kedua negara tentang nuklir memang mengalami kemajuan, tapi hanya sedikit. Itu terjadi sejak Kim Jong-un pada Donald Trump dan Donald Trump yang gagal bertemu dalam acara KTT di Vietnam pada awal tahun 2019 lalu. Korea Utara dapat melakukan uji coba rudal balistik yang diluncurkan kapal selam untuk meningkatkan kemampuan serangan nuklirnya. Lalu akan memberikan tekanan pada Washington setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat pada awal November tahun ini. Ada spekulasi bahwa Korea Utara mungkin menguji rudal semacam itu sebelum peringatan berdirinya Partai Buruh yang berkuasa pada tanggal 10 Oktober. Jung mengatakan itu mungkin, tetapi menekankan bahwa Korea Utara lebih bertujuan menekan Amerika Serikat daripada merayakannya, hari jadi negaranya. Tapi beberapa ahli mengatakan bahwa tidak memungkinkan jika Korea Utara akan segera melakukan uji senjata besar, karena saat ini negara itu sedang terbelit dengan berbagai krisis. Saat ini Korea Utara tengah dihadapkan dengan beberapa masalah yang terjadi di sana, seperti dampak kerusakan akibat angin topan, pandemi COVID yang menyebabkan penutupan perbatasannya dengan China dan juga Amerika Serikat.